Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok Mawar akan berbagi ilmu atau sharing ilmu tentang budidaya mawar. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Sejarah perkembangan tanaman mawar sangatlah panjang. Paleontologis percaya bahwa mawar sudah ada sejak pada periode tertier, lebih kurang 70 tahun yang lalu. Di Indonesia, tanaman mawar mulai diperkenalkan pada zaman penjajahan Belanda pada abad ke-17 yang diduga dibawa oleh mereka untuk ditanam di halaman rumah kediaman administrator di perkebunan-perkebunan di dataran tinggi. Sekarang ini, tanaman mawar banyak diusahakan di dataran tinggi dengan berbagai varietas yang sangat menawan dan beraroma wangi. Kultivar dan jenis masih mengandalkan impor terutama dari negeri Belanda. Pada umumnya, kultivar yang diproduksi oleh pengusaha adalah introduksi dari Eropa, terutama dari Belanda. Selain sebagai bunga mawar potong, bunga mawar juga banyak digunakan sebagai komponen bunga tabur. Bersama-sama dengan bunga melati, kenanga, kerisan, dan daun pandan, terutama di lingkungan sebagian masyarakat Jawa, Bali, dan Lombok. Prospek budidaya mawar. Prospek dari budidaya bunga mawar adalah 1. Kita bisa menjadi seorang floris, dan 2. Kita bisa menjadi pengusaha budidaya tanaman mawar itu sendiri. Berdasarkan sistematika tumbuhan atau taksonomi, tanaman mawar dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu kingdom atau Platae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, dari kelas Dicotyledonae, dari ordo Rosanalis, dari famili Rosaceae, dari genus Rosa, spesies dari bunga mawar yaitu Rosa damascene, Mill, R. multifloratum, dan R. clopida Hort, serta lain-lain. Cara tumbuh bunga mawar. Tumbuhan mawar memerlukan curah hujan 1.500 sampai 3.000 mm per tahun. Suhu sejuk 18 sampai 26 derajat Celcius. Kelembapan 70 sampai 80%, pH 5 sampai 7. Tanah yang digunakan adalah tanah liat berpasir, subur, gembur, dan banyak mengandung bahan organik yang memiliki aerasi serta drainase yang baik. Untuk ketinggian 560 sampai 800 mdpl memerlukan suhu maksimum sekitar 28 sampai 30 derajat Celcius. Dalam ketinggian 1100 mdpl, suhu maksimum diperlukan sekitar 24 sampai 27 derajat Celcius. Dan ketinggian 1400 mdpl, suhu maksimum diperlukan sekitar 19,5 sampai 22,6 derajat Celcius. Selanjutnya budidaya mawar. Langkah penanaman mawar. 1. Keluarkan bibit mawar dari cabutan pembibitan mawar. Yang kedua, potong beberapa cabang dan batangnya, kemudian sisakan sepanjang 20 sampai 25 cm. Yang ketiga, potong akar tanaman menjadi lebih sedikit menggunakan alat pemangkas pemotong yang sudah bersih. Yang keempat, bibit mawar direndam dalam air atau larutan ZPT sebanyak 1 sampai 2 cc per liter dalam kurun waktu 15 hingga 30 menit. Bibit mawar kemudian ditanam di tengah lubang dan akarnya kemudian diatur agar menyebar ke segala arah. Lalu timbun akar tersebut dengan tanah hingga leher batang. Tanah yang sudah dimasukkan kemudian dipadatkan agar akar
berkontak langsung dengan air basah. Tanah kemudian disiram lalu di sekelilingi tanaman hingga menjadi basah. Lindungi bunga mawar dengan pelindung dari sinar matahari sore. Materi selanjutnya yaitu materi tentang analisa budidaya tanaman hias mawar. Ada 3 aspek penting dalam analisa usaha budidaya bunga mawar, yaitu pertama modal awal, yang kedua biaya tetap, dan yang ketiga biaya variabel. Modal awal. Modal awal merupakan biaya pertama untuk memulai suatu usaha. Modal awal ini dapat diperoleh dari tabungan sendiri ataupun dari pinjaman-pinjaman lainnya. Modal awal ini biasanya digunakan untuk menyiapkan peralatan atau lahan yang akan digunakan dalam memulai suatu usaha. Dan modal awal ini juga akan berhubungan dengan biaya tetap maupun biaya variabel. Biaya tetap merupakan biaya yang selalu dikeluarkan walaupun tidak lagi dilakukan kegiatan usaha tani, atau bisa dikatakan biaya tetap ini akan selalu ada walaupun usaha tani sedang mengalami rugi ataupun untung yang besar. Biaya tetap yang diperhitungkan terdiri dari biaya lahan, konstruksi rumah plastik, konstruksi listrik atau irigasi, serta peralatan-peralatan yang akan digunakan dalam budidaya tersebut. Peralatan yang digunakan dalam budidaya tersebut juga akan memiliki nilai guna, yang lama-kelamaan nilai guna tersebut juga akan berkurang nilainya. Dan jika nilai guna tersebut akan semakin berkurang dan habis, maka akan ada biaya pengganti untuk nilai guna tersebut, atau untuk mengganti peralatan atau memperbaiki peralatan yang telah digunakan dalam proses usaha tersebut. Yang berikutnya merupakan biaya variabel. Biaya ini merupakan biaya yang akan habis terpakai dalam satu kali produksi atau dalam satu kali melakukan usaha tersebut. Biaya variabel ini terdiri dari biaya input produksi seperti penyiapan bibit, pupuk, ataupun pestisida untuk budidaya tersebut. Dan biaya ini juga akan mencangkup biaya tenaga kerja yang tidak tetap. Semisal kayak tenaga kerja yang kita siapkan untuk menyiapkan hanya untuk bedengan, ataupun tenaga kerja yang kita sewa hanya untuk proses pemanenan, itu akan masuk ke dalam biaya variabel. Sedangkan untuk para pekerja tetap seperti karyawan-karyawan yang memang sudah menetap di situ dan mendapat gaji bulanan, itu akan masuk ke dalam biaya tetap, bukan biaya variabel. Untuk jumlah biaya variabel ini juga akan tergantung pada luasan lahan yang akan kita punya. Jika lahan usaha atau lahan pertanian untuk budidaya yang kita punya cukup luas, maka biaya variabel ini juga akan semakin besar. Dan juga biaya variabel ini akan sangat berpengaruh pada proses pembudidayaan, terutama pada pengaplikasian pupuk maupun pestisida. Jika kita salah sasaran dalam pengaplikasian tersebut, maka biayanya akan berkali-kali lipat menambah, dan hal itu juga akan mempengaruhi keuntungan yang akan kita dapat. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa bunga mawar merupakan jenis bunga potong yang memiliki banyak peminat. Warna dari mahkota bunga yang beraneka ragam, serta harumnya yang semerbak, memberikan daya tarik tersendiri bagi peminatnya. Mawar merupakan komoditas hortikultura yang bernilai ekonomi tinggi, karena banyak diminati konsumen, serta dapat dibudidayakan secara komersial. Mawar mempunyai nilai ekonomi yang penting bagi bunga potong, dan bahan baku minyak bunga, hasil penyulingan dan penguapan daun-daun mahkota, sehingga dapat dibuat menjadi parfum dan digunakan industri parfum. Mawar juga dapat dimanfaatkan untuk teh, jelly, selai, dan masih banyak lagi.